Bismillah, kita akan belajar bagaimana mirroring atau replikasi database MySQL. Untuk topologinya, saya memiliki dua server atau dua PC. Nah, untuk PC nomor 1, ini yang paling bawah, dimana di sini PC ini sebagai master, database master. Kemudian PC nomor 2 di sini sebagai nanti replika database atau sebagai slave database. Dimana tujuan dari master slave database ini atau mirroring database ini adalah untuk backup database, dimana database induk yang ada di PC nomor 1 ini yang paling bawah itu otomatis terbackup ke PC nomor 2 ini secara real time. Nah, yang kedua sebagai microservice, dimana microservice ini ketika kita memiliki aplikasi, nah kita bisa mengarahkan service mana yang mengarah ke database master dan service mana yang mengarah ke database slave. Nah, tujuan ketiga juga sebagai security. Nah, di sini security dari kehilangan data ya. Untuk analoginya, semisal PC nomor 1 ini bermasalah, saya masih punya data di PC nomor 2 ini. Jadi aman sebagai backup data. Nanti tinggal PC nomor 2 ini kita jadikan master seperti itu. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, untuk koneksi ke dua PC tersebut saya menggunakan AnyDesk secara lokal. Nah, untuk IP 20 yang ujungnya 20 ini untuk master, sedangkan IP yang 21 ini untuk slave. Nah, untuk MySQL yang di slave ini belum saya install ya. Jadi kita langsung aja ke yang masternya. Kita coba untuk akses koneksinya atau masuk ke database-nya pakai command prompt. Nah, MySQL -u root -p. Nah, untuk MySQL saya versi 5.5. Nah, kita cek database. Nah, database yang akan saya mirroring namanya adalah AVR. Nah, langsung aja ke config untuk mirroring database-nya. Langkah pertama yaitu kita bikin folder untuk menampung log dari MySQL-nya. Nah, saran saya kita taruh di drive D karena nanti filenya itu akan besar daripada ditaruh di C. Bahayanya nanti kalau filenya membengkak, C ini akan penuh kayak gitu. Nah, berhubung D saya itu dikit, maka saya taruh di C. Nah, saya bikin folder namanya MySQL log file. Nah, seperti ini aja saya copy. Oke, setelah kita bikin folder seperti ini, langkah berikutnya adalah kita ke program file MySQL. Kemudian saya pakai 5.5 ya. Terus cari file my.ini. Nah, ini yang kita config. Nah, kita bisa pakai teks notepad atau notepad biasa ya, bebas. Nah, ini filenya nanti ya. Sorry, saya agak agak flu. Oke. Nah, kita nambahkan beberapa config ini. Jadi kita nambahin server ID, nah semacam ini. Nah, untuk directory logs-nya tadi kita ubah di sini. Yang belakangnya ini biarin aja ya. Ini nama file bin-nya nanti. Bin titik berapa gitu, 001 atau berapa. Nah, ini yang ditambahkan. Nah, kita save aja. Oh ya, ini satu lagi. Ini kita taruh di sini aja. 1. Oke, kita simpan. Udah. Setelah itu kita restart MySQL-nya. Kita ke task manager, cari service MySQL.
Nah, kita restart. Nah, udah running. Kita sekarang show master status, apakah udah jalan? Bentar. Nah, udah jalan ya. Nah, kalau udah muncul MySQL pin 001, posisinya 107. Nah, ini udah jalan untuk masternya. Nah, file yang pin ini akan disimpan di sini. Nah nanti filenya ini gede banget, 1 giga atau berapa. Nah, makanya saran saya jangan di C, nanti bengkak, itu yang risiko. Nah, seperti itu ya, saran saya di D. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bikin user. Nah, saya menggunakan SQL Yoke aja ya, biar lebih gampang. Jadi SQL Yoke ini adalah manajemen database untuk MySQL. Nah, oke, kita show status lagi. Nah, ini MySQL-nya. Sorry agak flu ya. Oke, lanjut. Langkah berikutnya adalah kita bikin user untuk replikasi database. Nah, usernya untuk perintahnya udah saya bikin ya, tinggal saya eksekusi aja biar videonya nggak panjang-panjang. Nah, untuk usernya saya bikin replication 21. Nah, replication 21 ini sesuai dengan IP dari Swift nanti ya, yaitu 21. Jadi kalau misal saya mau nambah replikasi baru yang ada di PC 22, misal replication 22 kayak gitu ya. Nah, ini hostnya, yaitu IP lokalnya, kemudian passwordnya. Ini saya eksekusi satu-satu aja biar kalau ada error kita bisa tahu. Ya, 3 perintah ini ya. Nah, oke, udah. Nah, setelah kita bikin user, tahu sih usernya. Nah, ada 3 user ini. Nah, oke. Setelah itu kita lanjut aja untuk dump MySQL-nya ya. Sebelum kita dump, kita pastikan tidak ada program yang jalan atau program yang akses ke database AVR ini yang mungkin untuk update dan lain-lain. Itu service-nya dimatikan semua ya, program-program yang jalan untuk akses ke database. Oke, kalau kita bisa kita log juga dengan flush log tabel ini. Terus kemudian kalau udah nanti kita tinggal unlock, tapi ini nggak butuh karena saya udah yakin nggak ada program yang jalan. Nah, kita backup aja database-nya. Nah, untuk backupnya kita pakai MySQL dump. Untuk perintahnya udah saya ketik juga, tinggal saya eksekusi. Nah, MySQL dump root passwordnya. Nah, ini saya taruh di C, backup full. Nah, seperti ini. Ini untuk backup full ya, jadi trigger dan lainnya itu akan ikut. Nah, kita tunggu aja. Nah, ini udah selesai backupnya. Kita lanjut ke PC slave, ke PC 21 ya. Nah, kita install MySQL di sini. Nah, kita install MySQL-nya. Ini MySQL-nya harus sama ya. Tadi 5.5.62 ya. Jadi harus sama. Nah, kita pilih complete aja. Kemudian install. Kita yes. Nah, habis itu finish, kemudian akan ada config, yes. Nah, untuk confignya kita sesuaikan ya, 5 ini ya versinya ya, karena di sini saya punya 2 MySQL, 5.7 dan 5.5. Saya pilih yang 5.5. Nah, detail configuration kita pilih save from machine, kemudian multifungsi. Nah, ini di C aja.
portnya saya samain aja 3307. Nah ini nggak usah dicentang ya, kita open manual aja nanti. Nah kemudian standar. Nah kemudian ini juga ketika install kita centang ini, nanti otomatis dia akan menambahkan ke environment variable. Nah biar kita bisa akses MySQL via command prompt dari directory manapun. Nah kayak gitu. Kita next, passwordnya saya samain aja ya, root. Nah kita eksekusi, kita tunggu. Nah sambil kita nunggu, kita remote ke PC. Nah kita remote ke PC 20 dari Anydesk ini untuk download. Nah tadi kan kita udah backup ya, Nah filenya itu di C. Nah ini filenya ya, sesuai dengan directory yang kita backup tadi. Nah ini biar lebih pasti kita rename aja ya, fix backup. Oke, nah kita download ya yang mau kita restore nanti ya. Jadi ini udah saya download. Jadi ketika proses master slave ini, pastikan di master ini nggak ada perubahan data ya. Jadi datanya harus sama dulu ketika mau running, seperti itu. Nah ini MySQL-nya tadi udah saya coba tes apakah udah bisa diakses. SQL Nah udah bisa ya, udah bisa diakses. Nah tinggal kita bikin aja database-nya, create database AVR. Nah karena database yang mau kita mirroring tadi AVR, dan kita mau restore ke slave ini adalah AVR, kita bikinnya AVR juga ya. Nah kita bikin, kemudian kita show database. Nah database-nya udah ada, tapi datanya kosong ini ya. Coba saya cek use AVR show tables. Nah tablesnya masih kosong. Nah kita langsung aja eksekusi untuk restore database. Nah saya restore-nya juga via command prompt ya. Biasanya teman-teman banyak yang pakai kayak data grid, kemudian navigate, itu juga bagus. Nah kayak gitu. Nah tadi filenya ini ya, saya taruh di ini aja ya, taruh di C aja biar gampang, bikin folder baru aja. Nah udah. Jadi nanti saya untuk masukinnya filenya itu ada di sini ya, di C backup ya. Oke, langkah selanjutnya kita ke slave, kemudian nah ini perintah ini copy aja untuk, nah kita exit dulu ya. Nah ini filenya saya rename dulu filenya biar nggak ada kesalahan. C backup. Nah ini ya filenya ya, kita eksekusi. Nah oke. Untuk restore-nya udah selesai. Kita coba untuk akses masuk ke, oh ya, kita installin aja ya. Kita install. Nah
Nah, untuk menghubungkannya atau loginnya itu gini aja, kita new connection, ini slave ya. Nah, ini kan di localhost ya. Nah, usernya, nah portnya tadi 37, kita connect aja. Yes. Nah, database-nya ini ya. Nah, kita cek database master reseller. Nah, ini ID saya MD001. Nah, ini ya untuk ID-nya. Nah, datanya masih sama. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan antara master ke slave. Nah, langkah untuk menjadikan slave ini biar datanya menjadi mirror sesuai dengan master, itu caranya kita pertama ini jalankan perintah ini aja ya. Nah, jadi gini, kita mengubah master yang ada di sini menjadi master yang ada di host 20 192.168.50.20 ya. Untuk usernya seperti user yang kita bikin tadi, replication 21, terus passwordnya, terus kemudian jangan lupa portnya 3307, terus kemudian master log. Nah, ini kita juga harus sesuaikan dahulu ya. Yang ini ya, master file. Sekarang lognya itu posisinya di mana? Nah, kita cek di sini. So master status. Nah, di sini filenya ini ya, MySQL pinnya 001 ya. Nah, untuk posisinya 456. Nah, ini kita harus sesuaikan, kita samakan. Nah, ini kita langsung execute. Nah, ini udah jalan ya. Sekarang tinggal kita start slave. Nah, start slave. Gini, kita start slave. Nah, di server is not configuration. Oh, kita lupa, sorry. Lupa di mana? Ayo. Nah, kita lupa config my.ini ya. Oke, kita langsung aja ke C, kemudian cari program file, kemudian cari yang namanya MySQL, terus MySQL 5, my.ininya kita config. Nah, ini saya pakai ini aja. Mau pakai Notepad++ boleh, pakai text editor yang lainnya juga boleh ya. Nah, kita ini kita pastikan ini ya, server ID-nya jadi 2. Nah, sampai ini kita taruh di sini ya. Oke, yes. Nah, udah save. Oke, udah. Kita restart service-nya ya. Sama task manager, cari service, tab service, cari MySQL, kita restart. Oke, udah running. Saya reset save aja dulu. Saya reset. Nah, intinya reset itu untuk mengembalikan ya. Nah, ketika udah reset, kita eksekusi perintah yang ini, tapi cek dahulu apakah ada perubahan apa enggak di. Nah, masih tetap ya 456 ya. Kalau ada perubahan ya
kita sesuaikan. Nah ini udah, kita start slave. Oke, nah setelah itu show slave status. Nah, waiting for master send events. Nah, ini kita cek ya, apakah ada error. Sepertinya nggak ada. Nah, kita coba testing aja. Testingnya dengan cara apa? Nah, ini kan tabel master ya. Nah, perlu diingat ini di slave ya. Ini remote di slave, warnanya kan hitam ya. Nah, ini yang master. Nah, di master, misal saya melakukan perubahan data di tabel master, atau misal master atau agen saya lah melakukan transaksi. Sorry, master reseller M atas. Nah, ini master reseller. Nah, saya nyoba ini aja, ganti alamatnya ya. Alamatnya saya buang Malang. Saya jadikan Malang, saya simpan. Tadi ya ini ketika delete ya apa ya, ini Malang. Oke. Nah ini alamatnya Malang ya. Nah ini tadi alamatnya kosong, kita cek. Nah Malang. Jadi perubahan data dari master ke slave ini ada delay sekitar 0,001 second. Jadi sangat apa ya, ibaratnya singkat sekali. Jadi ketika misal seperti yang saya jelaskan, ketika misal PC induk saya tiba-tiba ada masalah, saya punya PC backup yaitu slave yang ini bisa langsung saya jadikan master. Tinggal saya reset slave ya kan, ini otomatis langsung bisa kita pakai. Nah terus kemudian tinggal program-programnya kita arahkan ke database yang di sini. Nah kayak gitu. Nah untuk tutorial master slave ini cukup sekian. Mungkin ke depan kita akan jelasin bagaimana microservice. Kita kan udah punya 2 database ya, bagaimana untuk service misal user cek produk. Nah cek produk itu aksesnya ke slave aja, jadi biar database master kita itu tidak dihajar dengan banyak query gitu loh ya. Jadi query-nya itu kita bagi, service-nya kita bagi. Nah semacam itu. Jadi tutorial untuk replikasi database ini seperti ini. Nanti kalau misal ada error, itu tinggal dicari aja errornya, atau komen di bawah ya, kita bahas bareng-bareng. Nah seperti itu. Oke, terima kasih udah nonton.